Halo, selamat datang di Big Emperor Oreka. Tadi teman-teman. Eh, Kali ini saya mau coba cara face to face ya. Mungkin teman-teman udah lama nggak melihat saya secara langsung. Saya sempat ngepost ya yang ada depan itu, dan anggaplah ini sebagai personal reading untuk teman-teman yang mungkin akan sedikit resonate ya. Oh iya, teman-teman tentu aja baca ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, dan mungkin kamu akan lebih bagus kalau memakai headset ya. Jangan sampai ada komentar bahwa suaranya nggak kedengaran ya. Tapi ya memang seperti itu ya, kadang-kadang saya harus ngereading itu tengah malam, jadi saya nggak mungkin ya teriak-teriak di satu gedung, dan itu takut ngeganggu orang. Saya nggak suka ngeganggu orang, dan kemudian di luar biasanya juga suaranya ada anak-anak berlarian kalau pagi siang sore ya. Atau mungkin malam kadang-kadang juga ada masih anak-anak main petak umpet. Jadi di sebelah itu saya setel musik di laptop ya, musik relaksasi, ada suara burung, apa, suara sungai dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya suara itu agak sedikit meredam. Mungkin kelihatan cuma berisik gitu, tapi sebenarnya di luar tuh ada anak-anak kecil berlari. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman. Dan mari kita mulai bacaan kali ini. Anggaplah ini bacaan untuk kalian ya. Tunggu bentar. Oke, mari kita buka dulu ya. Teman-teman, kalau mungkin nanti kalau nggak cocok atau mungkin nggak sesuai, ada semacam pertentangan, kamu jangan ngomel-ngomel ya, karena tentu aja bagian ini nggak akan cocok untuk semua orang. Jadi mohon itu dimaklumin. Dan kemudian saya selalu berusaha untuk ngeluarin kartu dengan ciri-ciri yang selengkap mungkin. Jadi jangan sampai kamu baru nonton sebagian depan terus ngerasa bahwa oh ini apaan sih, nggak jelas banget, bla bla segala macam, nggak resonate gitu, ngamuk-ngamuk. Artinya kalau memang nggak cocok ya udah, berarti bukan buat kamu ya nggak sih teman-teman. Oke, mari kita mulai bacaan kali ini tentang perasaan siapa ini ya teman-teman. Oke, saya lupa buat nyalain dupa tadi, tapi udah terlanjur on. Tadi sebenarnya saya udah bikin readingan ya, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus, agak miring apa itunya kameranya. I am becoming a better person. Ini pasti tentang seseorang yang mungkin sudah atau sedang bertransformasi. Artinya kadang-kadang seseorang itu butuh waktu untuk menjadi kupu-kupu yang saya pernah baca beberapa kali ya teman-teman. Bagaimana juga kita pasti pernah ada di posisi dimana kita itu goblok, kita itu nggak ngerti gimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menerima perasaan seseorang. Kadang-kadang kita itu masih belum siap karena kita belum berpengalaman, itu juga bisa terjadi. Jadi ingatlah bahwa setiap kupu-kupu itu itu dari ulat bulu ya teman-teman, dari ulat bulu yang menggerogoti daun, membuat apa namanya, buah-buahan jadi busuk. Dan mungkin jadi mungkin kamu pernah bertemu dengan seseorang ini ceritanya, dan orang itu mungkin abai, nggak memakai perasaan. Waktu kamu suka sama dia, orang ini mungkin orang yang cuman pakai nafsu aja, itu juga bisa. Atau pas kamu lagi sayang sama dia, tiba-tiba dia ninggalin kamu karena dia kenal sama orang baru, itu juga bisa. Karena gini ya teman-teman, kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang itu seperti apa ya, seperti batu pengasah satu sama lain. Lalu tiba-tiba inget sebuah ayat dalam kitab suci yang isinya kalau nggak salah sebagian kamu akan menjadi mangsa jadi dari sebagian yang lain. Artinya kadang-kadang kita akan selalu menjadi korban atas sesuatu yang buruk yang dilakukan orang lain. Sebagai penguji itu yang sering terjadi dalam kehidupan ini ya teman-teman. Dan mungkin kamu juga merasa bahwa kamu harus berubah, kamu nggak boleh mengabaikan dirimu sendiri. Kadang-kadang kita tuh selalu ada di aspek dimana, ingat nggak sih waktu kita sekolah, mungkin kamu masih ada di kelas 2 SD atau kelas 3 SD itu, kamu mungkin masih dalam berhitung atau
menulis dan berhitung itu mungkin ada banyak sekali struggle ya, ada banyak sekali kesusahan. Tapi mungkin ibumu atau kakakmu atau mungkin kakak kelas, mungkin ada kakak kelasmu yang udah SMP atau mungkin udah SMA, dia akan bilang, oh gitu aja kok goblok banget sih gitu kan, itu kan nulis perjumlahan kan gampang. Itu sering terjadi ya, teman-teman pasti pernah ngalamin kayak gitu, dan mungkin kamu akan disalahkan, kamu akan berita sama juga nih. Ini juga terjadi dalam orang ini, dan ini juga mungkin terjadi sama dirimu. Kadang-kadang ketika kita itu cuman berfokus pada aspek dimana kita itu cuman menerima kritik orang lain, tapi kita lupa bahwa mungkin di saat yang bersamaan orang itu ketika dulu di usia kita, kelas yang sama, kelas yang masih rendah, mungkin nggak sebaik kita juga. Jadi kadang-kadang ketika kamu saling membandingkan dengan kehidupan, entah mungkin tingkat umur, tingkat kemampuan akademis, atau mungkin kemampuan finansial dalam beberapa aspek itu nggak akan pernah sepadan ya teman-teman. Jadi percayalah, kalau kamu ngerti gimana rasanya kamu waktu masih kelas 3 atau kelas 2 SD, terus ada kakak kelasmu kelas 5 SD, atau bahkan mungkin SMP atau SMA mengata-ngatain kamu goblok karena masa penjumlahan kayak gitu nggak bisa gitu, atau masa nulis kayak gitu kok nggak ngerti, atau mungkin pelajaran apa gitu. Ingatlah bahwa kalian ada dalam timeline yang berbeda. Sama juga nih ketika kamu berkarya, ketika kamu melakukan suatu hal, ya memang waktunya belum nyampe gitu lah. Dan ini akan sering terjadi sama banyak orang ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kamu harus menyalahkan orang lain, dan kamu juga nggak boleh merasa sedih ketika seseorang menyalahkanmu, karena ini tentang seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hidupnya teman-teman. Dan kadang-kadang kamu juga harus merasa apa ya, kayak sial gitu, kayak merasa bahwa oh aku akhirnya ketemu sama orang yang aku suka gitu, aku sayang. Tapi teman-teman, pas di saat kamu suka sama orang ini, posisinya adalah orang ini itu kondisinya masih belum stabil. Mungkin orang ini pas kamu kenal orang itu, dia masih struggle, dia mungkin masih nggak terlalu pengen jalin hubungan, bisa, atau dia masih fokus sama teman sepermainan, atau masih punya pacar yang lain dan sebagainya. Teman-teman, kadang kamu harus ingat bahwa kamu juga mungkin pernah ada di posisi kamu disukain sama seorang, tapi kamu tuh ngerasa risih karena kamu nggak suka sama orang itu, dan kamu lari, ya nggak sih, atau kamu berusaha untuk nyari pacar yang lain ya, karena emang nggak serka aja ya. Intinya kita tuh harus saling apa ya, saling mengerti kehendak bebas satu sama lain, ya nggak sih teman-teman. Ketika teman-teman itu sadar bahwa memaksakan suatu perasaan itu bukan suatu yang bagus, ya masih itu yang terjadi pada orang ini juga. Kamu mungkin gak bisa memaksakan sesuatu yang memang kamu suka sama orang atau cinta banget ya, tapi mungkin orang itu abai, dan sekarang orang itu sedang berusaha berproses menjadi sosok lebih bagus lagi. Ini juga mungkin teman-teman ada dalam fase dimana kamu mungkin saat ini sedang berusaha menjadi sosok yang lebih baik, ketika mungkin dulu waktu kamu ketemu dengan seseorang kamu masih susah, kamu mungkin masih wajahnya pas-pasan, atau mungkin badanmu masih kayak gitu-gitu aja, dan orang itu akan lari ke orang lain karena ya memang dia punya pilihan gitu. Dan mungkin sekarang mungkin juga kamu entah membuktikan ke orang itu atau membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu sudah berubah, kamu sudah nggak lagi ada dalam pengejaran yang sama. Itu juga akan relevan dengan kartu ini. Jadi satu kartu akan punya banyak sekali variabel ya teman-teman. Kamu nggak akan bisa nentuin bahwa ini kamu atau bukan, kecuali ini semua udah ada itunya gitu ya. Oke, aku mau cek dulu ya bentar. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Maaf ya, aku baru ngecek, ternyata suaranya nggak seburuk yang aku kira. Tadi sudah bikin tapi saya hapus lagi karena takutnya nggak bagus. Oke. Kita sudah pakai satu kartu, tapi aku akan mencoba memakai tar. Ini mungkin akan lebih
lebih lebih spesifik dari apa yang kita baca ini ya. Teman-teman jangan lupa bahwa baca ini nggak akan beresonansi dengan semua orang. Kamu akan tahu bacaan buat kamu, atau bahkan ketika saya sudah menjelaskan ciri-cirinya ya. Jadi kamu jangan jangan kayak orang yang nggak jelas tiba-tiba komen, oh suara apa, oh ini nggak resonate bla bla segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir saya baru upload 1 menit lalu atau berapa menit, tapi itu durasinya mungkin sejaman, dan orang itu tiba-tiba komen, pasti orang itu belum nonton sampai selesai gitu. Jadi teman-teman maaf ya, mungkin kalian akan terganggu dengan orang yang minim literasi gitu. Oke, mari kita mulai. Find work-life balance. Find to protect your creativity, education, detail, perseverance, for talent. Eight of Pentacle. Ini tentang seseorang yang belajar dari pengalaman, dan ini adalah orang yang mungkin teguh dan gigih dalam menjalani hidup. Dan Eight of Pentacle akan relevan dengan seseorang yang mungkin saat ini sedang memperbaiki kualitas diri. Aku rasa ini juga akan relevan dengan bacaan ini. Jadi ini agak mirip, inti dari kartu ini, dua-duanya akan mirip. I am becoming a better person, dan orang ini juga ada dalam penempaan hidup di mana dia mungkin menginginkan perbaikan kehidupan. Dan siapakah ini? Ini mungkin adalah kamu, dan ini mungkin juga ada seseorang yang kamu kenal yang mungkin punya hubungan yang spesial. Kita akan step. Aku merasa bahwa ada seseorang dalam dunia, dalam apa yang kita bicarakan ini adalah orang yang mungkin di masa lalu dia sangat impulsif, atau dia nggak bisa melihat kenyataan ya, atau apa istilahnya, orang yang suka menyalahkan seseorang dengan impulsif karena dia mungkin nggak memakai intuisi atau semacam apa ya, nggak mengikuti kata hati. Tapi di sini juga ada The Hermit Reverse. Hermit itu selalu tentang orang yang apa ya, Hermit adalah orang yang mengerti bagaimana menjalani kehidupan, orang yang seperti dalam ini ya, seperti orang yang berjalan dengan lentera. Tapi ini reverse, artinya aku ngerasa bahwa kita sedang membicarakan kesadaran seseorang yang dia nggak mengutamakan hati nurani. Dan orang ini juga digambarkan sebagai sosok yang agak sedikit kejam. Dan ini kalau orang tuh zaman sekarang tuh kayak misalnya, kalau ya udah, kalau kamu pengen putus aja, kita putus langsung gitu. Dan ini selalu merepresentasi, kadang-kadang ini selalu sebagai simbolisasi seseorang yang sifatnya agak sadis ya, tapi nggak selalu seperti itu. Tapi ini sifat orang yang kamu mungkin pernah ya menghadapi seseorang yang tiba-tiba ketika dia nggak suka sama kamu, nggak ada penjelasan, tiba-tiba mungkin ngilang gitu aja, atau mungkin tiba-tiba kayak pas kamu kamu chat panjang lebar, terus dia tiba-tiba kayak cuma direct doang, tapi nggak ada respon sama sekali. Itulah yang terjadi dalam orang ini. Tapi aku nggak ngerasa ini sesuatu yang buruk. Ini adalah pilihan hidup seseorang. Teman-teman, kadang-kadang kamu harus sadar bahwa semua orang tuh punya pilihan hidup ya. Nggak mungkin ya kalau kamu dikejar orang, terus kamu nggak seret, terus kamu mau aja ngejalanin itu, pasti kamu juga ngerasa risih ya. Jadi kurasa ini dialami oleh orang ini ya, teman. Kamu ngerasa itu, kamu mungkin ngerasain itu ya di dalam diri orang ini. Dan tunggu aku dan orang ini seolah tuh waktu ini terjadi, ini kayak semacam perasaan risih gitu, perasaan yang kayak merasa jijik dengan dirimu, karena mungkin di saat itu mungkin kamu bukan orang yang dia impikan. Makanya mungkin sekarang kamu juga menjadi dirimu yang lebih baik dengan peristiwa sudah berlalu. Jadi ini antara kamu dengan dirinya, teman-teman. Dan teman-teman, biasanya ada
Nine of Pentacle ini akan relevan dengan seorang yang mungkin menikmati hidup. Mungkin ini juga akan relevan dengan dirimu yang saat ini berfokus untuk bagaimana menikmatin waktu itu santai. Kamu udah nggak ada dalam pengejaran. Kamu yang mungkin juga nggak terlalu pusing dengan kayak dunia percintaan, sekalipun mungkin dalam benakmu kamu menginginkan itu ya teman-teman. Dan di sini juga kebetulan ada kata High Priestess. Biasanya ini tentang dirimu yang selalu mengutamakan kata hati, dan kamu selalu menghindari sesuatu yang kamu tahu bahwa itu nggak bagus ketika kamu menjalin sesuatu tuh nggak sesuai dengan hati nurani kamu ya sih teman-teman. Jadi ini akan relevan dengan bacaan itu. Menarik sekali teman-teman, tapi saya nggak masukin ini ya, aku lanjut lagi. Apa lagi? Aku ngerasa ada energi yang berkebalikan dari seseorang. Kurasa ini akan relevan juga dengan orang yang mungkin agak sedikit materialistik. Apakah ini adalah kamu atau dirinya? Kayaknya dirinya, atau kalau nggak salah ini juga bisa juga sebagai karmic partner dia. Tapi kita belum tahu ya, karena ada kartu ini di mana kurasa ada seorang yang mungkin agak materialistik dan sangat pencemburu, dan ini juga orang yang sangat posesif. Aku entah kenapa ini nggak semuanya sama ya teman-teman. Ini bisa aja ini adalah loversnya atau kekasihnya yang lain di saat kalian sudah berpisah gitu. Tapi ini juga bisa juga ini mencerminkan tentang kondisi keluarganya yang mungkin sangat protektif, atau itu kakaknya yang melarang dia untuk deketin kamu ya sih teman-teman. Kan sering terjadi kayak gitu, cerita yang kayak gitu ya teman-teman. Makanya kamu sadar bahwa cerita ini nggak akan bersonansi dengan semua orang, tapi kamu akan tahu cerita ini buat kamu atau bukan ya sih. Dan teman-teman, hidup itu pilihan ya. Kadang-kadang mungkin kamu boleh aja marah tentang satu hal yang nggak sesuai harapan kamu. Terus mungkin kamu jadi menderita karena seorang ninggalin kamu terus mungkin orang itu jalan sama orang lain, atau mungkin pas ketika saat ini sudah weekend ya, waktu berlalu begitu lama, orang ini nggak lagi ada kontak hubungan sama kamu, dan kamu menjadi dirimu yang sekarang. Kamu mungkin sadar dia nggak hubungin kamu karena mungkin ketika kamu menunggu dia dalam weekend demi weekend, minggu demi minggu, bulan demi bulan berganti, dan nggak ada kata-kata apapun. Mungkin saat ini di minggu-minggu ini, di saat libur, dia sedang ada dalam pelukan orang lain dan teman-teman gitu. Dan mungkin kamu juga merasa sakit, tapi aku ngerasain bahwa dirimu saat ini sudah jauh lebih bagus dan kamu menikmati hidup kamu. Jadi kurasa perasaan itu sudah nggak terlalu penting lagi ya di matamu. Tapi itu juga kadang-kadang pertanda bahwa kamu sekarang ini sudah jauh lebih matang, jauh lebih dewasa. Kamu udah nggak lagi kayak ngamuk-ngamuk gak jelas, atau karena menyalahkan dirimu sendiri dan menyalahkan seorang, kenapa dia lebih milih orang lain daripada aku ya sih. Itu yang sering terjadi dalam banyak kasus ya, dan gak apa-apa kok. Kamu boleh marah, semua orang pernah ada di posisi itu, saya juga pernah ada di posisi itu. Tapi teman-teman, kita harus sadar bahwa hidup itu selalu dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Ketika seorang gak memilih kamu, itu tanda bahwa kalian berdua ada dalam jalan yang berbeda. Kamu kesini, orang itu kesana. Kalau ini di sebuah stasiun atau kereta, kalian sudah mengendarai kereta yang dengan jurusan yang berbeda. Jadi semakin lama semakin jauh, dan semakin itu sudah kayak udah nggak ada artinya lagi ya teman-teman. Itu pasti perasaan yang menyebalkan ya sih teman-teman. Nah, aku mau adjustment dulu. Kenapa ketemu di Morse itu? Dan bentar, aku di sini sebenarnya ada the core, atau ini selalu mencerminkan tentang unfinished business ya teman. Urusan itu belum kelar, tapi kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kelar dan gak kelar itu bukan sesuatu yang penting ya, tapi bagaimana teman-teman itu pandai bersikap ya, pandai menjaga diri. Kamu boleh suka sama orang, tapi ketika orang itu sudah punya pasangan, apalagi kalian sudah berpisah cukup lama, kamu sadar, oh ya di sini di sini juga ada kartu kesadaran. Artinya
Artinya pada akhirnya kamu sadar bahwa kamu adalah tokoh utama dalam ceritamu sendiri, dan ketika seorang itu keluar dari timeline ceritamu, kamu harus memulai sendiri ya teman-teman, karena orang itu sudah ada bersama cerita dengan orang lain, sudah berbagi cerita. Jadi sekalipun urusan ini entah kelar atau belum kelar, entah itu masih ngegantung atau nggak ngegantung, kamu harus fokus bagaimana dirimu sendiri tuh benar-benar pandai menjaga sikap, menjaga diri. Kamu sudah nggak boleh lagi mencampurin kehidupan orang lain. Kamu udah nggak boleh lagi kepo, kamu udah nggak boleh lagi cemburu dan merasa tersaingin. Gimana pun bagaimanapun gini loh, ketika seseorang nggak memilih kamu, sekalipun kamu memilih dia, sebenarnya kamu nggak bersaing sama kekasih barunya teman-teman. Sebenarnya kamu sudah kalah. Kenapa demikian? Karena kamu sudah ada dalam jalan yang berbeda. Orang itu hidup bahagia dengan orang lain, kamu sendirian mikirin orang itu. Kalau kamu terus mikirin orang itu, atau kamu masih memperjuangkan, masih mengusik dia, mungkin masih suka nanya kabar, atau bahkan mungkin kamu nyebarin foto atau video lama kalian atau apapun itu tanda bahwa kamu kurang dewasa. Artinya sebenarnya kamu nggak bersaing dengan kekasih barunya atau apapun itu, tapi kamu sudah kalah. Jadi kamu harus sadar diri, ketika seorang nggak milih kamu, apapun bentuknya, apapun, entah itu nanti ternyata ada orang itu bakal kembali atau enggak, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kamu menjaga sikap, bagaimana kamu memberikan semacam garis pembatas. Apakah teman-teman itu ngerti yang namanya udah ya udah, ya sih, udah deh udah. Itu yang kadang-kadang jarang dibicarakan banyak orang, karena mungkin teman-teman sudah kebiasa sama bacaan tarot yang bilang bahwa oh dia sedang memikirkanmu, dia akan kembali bla bla segala macam, dan itu akan membuat kamu delusional ya. Kamu nggak apa-apa kalau kamu kepikiran oh mungkin suatu saat kita bisa bertemu, tapi kamu harus menjalani hidupmu sendiri. Kamu harus fokus sama bagaimana kamu menggali potensimu. Kalau kamu selalu terlalu fokus sama bagaimana dirimu itu bisa balik ke dia atau dia balik ke kamu, itu nanti wasting time ya. Kalau dia balik ke kamu ya, kalau minggu depan atau bulan depan, kalau dia masih sekarang weekend dia masih sama orang, ada di dalam pelukan orang lain, dan mereka masih enak-enak ya sih, atau mungkin dia masih hot in the hoy atau apapun whatever segala macam, nanti kamu sakit, nanti kamu wasting time ya. Kalau dia tuh memang kalau kamu sama dia cuman karmic partner, yang ada adalah kamu sudah membuang waktumu untuk seseorang yang memang cuman karmic partner gitu, dan itu membuat kamu akan menjadi orang yang bodoh, karena dengan kamu menunggu seorang yang saat ini mungkin masih ada dalam pelukan orang dan udah nggak memikirkan kamu, nanti kalau kesempatanmu untuk bertemu dengan soulmate yang lebih potensial akan terbuang sia-sia ya sih teman-teman. Makanya kamu sadar ini makanya ada kartu kesadaran sih, ini di atas, kata di atas. Oke. Dua akan relevan dan baca ini teman-teman. Oke. I am becoming a better person. Aku pengen tahu apakah ada cinta yang baru yang akan kamu dapatkan dalam kisah cinta ini teman-teman. Aku senang. Ini selalu butuh proses. Teman-teman, percaya pada proses ya. Kadang-kadang yang kita mau kan sesuatu yang kayak instan ya. Misalnya orang tiba-tiba jadi kaya, oh dia tiba-tiba sukses segala macam, tapi kalian mungkin lupa bahwa bahkan orang yang sudah jadi dosen itu awalnya kan jadi murid dulu ya. Kita sama-sama pernah jadi murid SD kelas dasar kelas 3, dan kita mungkin di SMP kita akan diolok-olok sama kakak kelas kita, udah SMA diolok-olok lagi dia itu, dan seterusnya. Itu nggak akan pernah ada habisnya. Jadi daripada kita membanding-bandingkan apa yang sudah orang lain kerjakan dan punya, sebaiknya kita hanya bersaing pada diri kita sendiri ya teman-teman. Itu yang sering terjadi. Jadi segala bentuk hinaan, cobaan segala macam, kamu harus tanggung. Teman-teman, kamu harus fokus pada bagaimana kamu jadi orang yang otentik, nggak palsu ya. Dan jangan pernah menjalin hubungan yang
cuman ngejar instan, cuman ngejar enaknya dong, one next time, cinta satu malam. Karena kalau kamu melakukan itu, kamu akan kamu akan terjerumus dalam yang namanya pusaran toxic energi. Ketika kamu ada dalam ini, kamu nggak akan bisa bangkitnya tuh lama ya. Jadi gini, kadang-kadang karena ini ada contoh nyata. Jadi cerita ini sebenarnya adalah cerita di mana mungkin kalian sudah bersama, tapi mungkin waktu itu entah kalian sudah jadi pasangan atau pacar, atau bahkan mungkin belum punya status. Yang jelas di sini dikatakan bahwa seseorang sepertinya masih labil, dan kemudian dia salah menilai kamu. Entah dia terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata kamu cuma gini-gini aja, oh ternyata kamu cuma mau enaknya aja, dan kamu belum menunjukkan. Kurasa ceritanya juga ada hubungan di mana kalian itu kamu belum menunjukkan sepenuhnya dirimu, tapi orang itu sudah keburu lari sama orang lain ya, kurasa. Dan itulah yang membuat hubungan ini akan instan. Makanya kurasa kamu juga diingatkan bagaimana ketika kamu menjalin suatu hubungan, jangan buru-buru mengambil risiko untuk bilang aku suka sama kamu atau aku sayang dan sebagainya sebelum kamu menjalani itu tahap demi tahap. Karena jangan sampai itu juga terjadi sama kamu. Kan di sini ada semacam pergerakan di mana kamu nggak boleh terburu-buru mengambil sikap ketika nanti bertemu dengan orang baru. Takutnya itu juga akan terjadi sama kamu, seperti halnya orang yang ninggalin kamu demi orang lain. Ini yang terjadi ya teman-teman. Jangan sampai kamu menjalin hubungan yang instan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Bentar. Aku merasa bahwa apapun yang terjadi di antara kalian, baik dirimu atau dirinya, kayaknya dirinya juga, kayak ini lebih ke dirinya. Karena ini aku ngerasain bahwa orang ini mungkin bertemu dengan seorang yang sangat posesif, yang mungkin waktu sama kamu membiarkan dia ketemu sama orang, sekalipun mungkin kamu sakit, kamu mungkin diam. Tapi dia beda ketika orang ini ketemu sama orang, terus akhirnya mereka jadian. Akhirnya dia justru merasa terkekang, dan dia juga mungkin justru merasa kayak gue nggak bisa gerak gitu. Dan hubungan itu adalah hubungan yang hampa, hubungan yang dia tuh mau mutusin juga mungkin susah ya. Di sini bener-bener kayak kosong banget, kayak hampa banget. Apakah kamu ngerasain ini? Kayaknya kamu ngerasain ini. Tapi sebenarnya ini perasaan yang nggak terlalu penting ya. Ini bukan sesuatu yang penting menurutku, itu nggak penting. Kamu juga mungkin ketika nanti kamu sudah lebih matang dari sebelumnya, biasanya kamu sudah nggak lagi mempermasalahkan bagaimana waktu sudah bergulir, bagaimana kamu disakitin, bagaimana kamu sempat melihat orang itu nyari-nyari orang lain dan sebagainya, dan banding-bandingin kamu. Tapi bagaimana adalah kamu bisa melihat sesuatu yang lebih realistis dalam menjalani hidup, bukan sesuatu yang kosong. Jadi teman-teman, aku ngerasain bahwa ini juga akan relevan dengan dirimu yang mungkin akan lebih cenderung menghindarin apa ya, kayak menghindarin dating atau perkenalan yang sia-sia. Aku ngerasain itu di kamu yang sekarang, sehingga ini katanya juga akan relevan dengan dirimu sebenarnya. I am becoming a better person nih. Terus aku rasa jodohmu adalah orang ini adalah dipol. Ini saya selalu bilang, ini kalau dalam kartu tarot namanya mungkin bisa dibilang twin flame energy. Tapi twin flame itu sebenarnya langka banget ya sebenarnya teman-teman. Jadi ini cuma energi doang. Energi ini adalah energi yang berseberangan, seolah berseberangan. Ini adalah jodohmu adalah energi yang berseberangan. Jadi mungkin entah orang ini sekarang ada jauh di sana. Yang jelas ini selalu menandakan kalau nggak kamu beda agama sama orang ini, atau beda suku, dan kalian berada dalam asal daerah kalian, tempat kalian nggak satu kampung, dan yang jelas kamu nggak satu kantor, nggak sekampus, dan ini juga mungkin beda umur kalian tuh tinggi banget ya teman-teman. Aku ngerasain bahwa salah satu di antara kalian itu, kalau nggak yang satunya mungkin berisik rame banget, yang satu pendiam, ini kayak semacam extrovert dan introvert. Ini akan relevan dengan bacaan ini teman-teman. Dan sifat
sikap dan sifat kalian itu sangat berbeda ya. Ini mungkin kamunya mungkin pendiam, mungkin nggak banyak ngomong, dianya berisik, atau sebaliknya nih, kamu mungkin kayak pecicilan sendiri, kayak excited sendiri, ngejar-ngejar sendiri, tapi orang itu mungkin kayak datar-datar dan gak ekspresif kayak kamu. Ini juga akan relevan dengan dipol energi, teman-teman. Aku taruh di sini, teman-teman. Sebentar, aku minum dulu. Aku ngomong capek banget ngomong dari sini. Ini apa, kunyit asam bikin sini. Mana ya? Kita pakai kartu apa lagi ya? Kita pakai kartu. Oh, enggak deh. Oh, ini. Kita pakai Ellen Terminal. Ini Oracle lagi. Bentar. Apa yang bisa kita prediksi? The Phoenix, Dragonfly. Ini ada The Phoenix and Dragonfly. Setelah kehancuran ada kebangkitan setelah kehancuran, dan kartu ini akan relevan dengan kartu ini akan relevan dengan seseorang yang saat ini sedang bertransformasi. Oh iya, ini sama, I'm becoming a better person. Ini sama The Phoenix, sama kan, sebenarnya intinya sama. Artinya ini akan relevan dengan, mungkin kamu pernah menghadapi semacam patah hati ya, karena aku rasa ini hubungan dengan orang yang sebelum ini, dan ini membuat kamu berkayak bagaimana kamu menjadi sosok yang mungkin jauh lebih matang, nggak kayak dulu lagi ketika kamu lagi deket sama orang itu selingkuh atau apapun, terus kamu kayak ngamuk-ngamuk. Sekarang mungkin kamu akan berbeda. Mungkin kalau kamu nanti menghadapin hal yang serupa, kamu kayak udah kayak santai gitu, kayak udah kayak whatever, aku nggak mau peduli, ya udah lo pergi aja gitu, kayak semacam itu, teman-teman. Bentar, kenapa jadi kelihatan panas. Dan Phoenix, dan ini Dragonfly. Capung filosofinya adalah hewan yang kalau di air. Ini capung ada hewan air, bukan hewan ini. Tumbuhnya tuh lahirnya di air, dan setelah dia tuh menetas, biasanya dia cuman menetas di air yang benar-benar bening. Jadi aku juga ngerasa bahwa bacaan ini akan relevan dengan kalian yang saat ini ada dalam lingkungan yang steril dalam artian nggak mungkin ini terjadi di antara kalian yang mungkin saat ini masih ada dalam lingkungan yang chaos atau masih berteman dengan orang-orang yang nggak jelas. Aku juga ngerasa bahwa ini akan relevan dengan capung, artinya sama kayak The Hermit, tapi dia lebih matang lagi, dimana aku rasa ini akan berkaitan erat, akan relevan dengan kamu yang ini akan relevan dengan kamu yang mungkin berubah ya, menjadi orang yang jauh lebih matang, sama kayak Phoenix, tapi ini lebih ke bagaimana kamu bersikap tuh. Ini benar-benar kayak orang yang nggak ada lagi dalam situasi di mana kamu tuh ada dalam survival mode. Teman-teman, aku jadi ingat waktu dulu aku pernah bikin readingan bahwa ada orang itu hidup dalam beberapa kesadaran ya. Ada dalam kesadaran itu ada kesadaran 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6, 7, dan sekian. Sebenarnya kesadaran itu bukan berarti kalian tuh ada di alam yang berbeda ya, kayak misalnya kayak di film-film drama Cina ya, pendekar-pendekar, nggak kayak gitu, tapi ini lebih ke realitas kita dalam menjalani kehidupan. Jadi gini, realitas 3D nih, aku ngulangin lagi yang dulu dia. Ketika seorang itu ada dalam realitas 3 dimensi, biasanya mereka itu ada dalam realitas di mana orang itu ada dalam survival mode. Biasanya ketika orang ada dalam survival ya, aku bahasa Inggris. Soalnya mungkin orang-orang nggak ngerti tulisan survival. Biasanya
ini akan cenderung yang mereka fokuskan adalah bagaimana bertahan hidup besok. Hidupnya dipenuhi dengan persaingan-persaingan, hidupnya dipenuhi dengan sikut menyikut, kalau kata-kata istilah zaman sekarang, atau ibaratnya kayak biasanya orang-orang yang ada dalam 3D atau 3 dimensi kesadaran itu adalah mereka yang masih berkutat pada namanya takut kehilangan, diselingkuhin, jatuh bangun mengejar orang, terus mungkin patah hati, terus mungkin orang ketiga dan sebagainya. Dan mereka masih berusaha seolah itu hidup happy itu selalu bergantung sama orang lain, dan biasanya ini adalah fase dimana seorang kayak selalu jatuh bangun, kayak selalu menderita ya teman-teman. Tapi ketika seorang udah dalam kesadaran 4D ke atas ya, 4D, 5D dan sebagainya, biasanya adalah kita yang mungkin sudah merelakan hal-hal di masa lalu yang sudah nggak bisa lagi sudah nggak bisa lagi diubah. Istilahnya ketika kita ikhlas, kita sudah nggak ada dalam fase udah nggak ada dalam fase saling membabat ya. Kenapa ya? Apa istilah lain dari membabat? Kayak saling sikut menyikut gitu, kayak saling rebutan pacar. Udah nggak ada kamus itu. Kalau kamu sudah ngerasa tenang dengan dirimu, sudah berdamai dan sudah steril ya nggak sih, dan sudah nggak lagi yang namanya mikirin lover lain gitu, atau mungkin udah nggak lagi mikirin bagaimana dia pergi ninggalin kamu, atau bagaimana kamu benci atau cemburu sama kekasih dia yang sekarang atau bla bla segala macam. Itu selamat, artinya kamu sudah masuk kesadaranmu, udah naik, kamu udah ada dalam kesadaran 4 dimensi, udah ke atas ya. Artinya bagaimana kamu memandang hidup, itulah yang disebut kesadaran yang 4 dimensi ke atas, 4D up ya, up ke atas ya, above ya, semacam itu. Tapi ketika seseorang itu masih dalam fase 3 dimensi, aku pernah ngasih tahu itu, reading itu sebenarnya reading yang penting, tapi mungkin karena jarang orang nggak terlalu minat sama ngebahas tentang itu, padahal itu basicnya. Itu yang membuat kita itu akan berpisah ya. Kadang-kadang gini, kalau oh iya gini, aku jadi ingat lah, aku pernah bilang ya bahwa gini, kalau kamu udah ada dalam frekuensi. Oh iya, sekarang aku ingat, cara yang paling gampang adalah ngomong tentang frekuensi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman tahu kamu ada dalam frekuensi 4D, 4D ke atas, tunggu bentar. Ketika kamu ada dalam frekuensi 4D ke atas ya, kamu sudah legowo, intinya legowo, sudah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu sudah nggak lagi nyari orang lama, kamu udah nggak lagi ada rasa cemburu, kamu nggak lagi mikirin curiga, kamu udah nggak lagi merasa bersaing dengan kekasih dia yang sekarang atau semacam itu. Itu biasanya tanda bahwa dirimu sudah masuk kesadaran 4D, dan kesadaran 4D adalah ke atas adalah kesadaran di mana kita sudah nggak marah dengan apa sudah terjadi di masa lalu. Ini nggak bisa kita kontrol. Kita sudah nggak ada dalam mode persaingan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang yang kamu kenal atau pacar dia masih ada dalam 3D atau 3D, kesadaran 3D atau kesadaran dalam survival mode, masih mode bertahan, biasanya dia akan seolah itu posesif, menggenggam, jangan sampai dia kabur, jangan sampai dia lari, jangan sampai dia lepas, semacam itu. Dan yang ada dalam pikiran orang-orang dalam 3D adalah bagaimana bersaing dengan orang lain, bagaimana memusuhin orang lain, bagaimana saling memberikan kecelakaan, dan gak ada kedamaian dalam situ. Hidupnya penuh dengan was-was dan penderitaan dan saling menyalahkan. Itu sering terjadi. Tapi kartu ini membuktikan bahwa mungkin ada di antara teman-teman saat ini sudah ada dalam fase 4D, fase dimana sudah nggak terlalu mementingkan konflik-konflik yang sudah terjadi di masa lalu. Ini yang terjadi. Jadi ketika ajabnya adalah gini, ketika kalian sudah nggak sefrekuensi, kamu sudah ada dalam 4D, frekuensi sudah pencerahan, apalagi udah 5D ya. 5D itu biasanya orang yang udah tercerahkan dengan hidupnya, dan dia juga sudah mulai berbagi kisah, sudah mungkin jadi thought leader bisa, atau mungkin kayak semacam
penceramah atau coach atau membantu orang lain untuk melepaskan diri dari form persaingan, biasanya uh, kalian yang ada dalam 4D nggak akan berjodoh atau nggak bisa bersatu dengan orang ini sekalipun kamu sayang sama dia, karena frekuensinya beda, karena nggak sefrekuensi. Kamu mungkin sudah ada dalam semacam kestabilan, ketenangan batin, tapi orang itu masih struggle dengan karmic partner, masih mungkin musuhan, masih mungkin saling curiga, terus mungkin masih masih kayak takut bersaing, atau mungkin bla bla segala macam, sifat-sifat yang kayak kayak takut sikut-sikutan dan sebagainya, dan sembunyi-sembunyi, stalking kayak ngumpet-ngumpet, itu masih ada dalam survival mode. Jadi ketika teman-teman kamu sudah ada dalam 4D, kerugiannya sebenarnya bukan kerugian sih, endingnya adalah orang itu nggak bisa sejalan sama kamu karena frekuensinya udah beda. Kamu frekuensi yang lebih tinggi, orang itu nggak bisa deketin kamu kecuali dia sudah benar-benar ada di fase ini, I'm a becoming better person. Kecuali dia sudah berubah, hidupnya sudah nyaman, dia sudah berdamai dengan diri sendiri, dia sudah nggak lagi ngerasa insecure sama dirinya sendiri, dia nggak lagi ngerasa kayak harus ngumpet dan sebagainya. Artinya dia juga berproses jadi seekor phoenix ini ya. Makanya teman-teman, ketika kalian itu nggak berseberangan, ciri-ciri kamu dan seorang nggak bisa bersatu adalah kalau kamu sudah ada dalam 4D ya, kesadaran 4 dimensi, tapi orang itu masih ada dalam survival mode. Kalian selamanya nggak akan bisa bersama, dan dia nggak akan bisa deketin kamu kecuali orang ini mau bertransformasi jadi kayak semacam capung atau phoenix. Itu membuat frekuensi kalian akan masuk akal. Kan teman-teman sudah sering ya dengar istilah, oh aku mau nyari yang sefrekuensi. Jadi ketika kamu sudah ada dalam pencerahan dan kamu sudah gak ngerasa harus bermusuhan dengan dirinya, dengan masa lalu dia, dan kamu juga melepaskan gagasan bahwa kamu harus bersaing dengan kekasihnya yang lain, itu pertanda bahwa kamu sudah ada dalam kesadaran yang berbeda dengan orang itu. Dan kalau orang itu masih ada dalam mode bertahan, mode survival, ya sampai kapan kamu nggak akan bisa satu. Artinya yang satu masih kelas 3, so kamu sudah kelas 4, kamu nggak akan setara gitu, secara energi itu nggak setara. Jadi itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian ngarepin orang itu akan kembali lagi ke kamu, atau orang kamu akan kembali ke dia, tapi bagaimana mungkin kamu yang sudah dari 4D, kamu akan menurunkan derajat kesadaran kamu dan mulai jatuh dalam persaingan untuk memperebutkan dia dan sebagainya. Itu benar-benar gak mungkin ya teman-teman. Jadi makanya banyak kasus kita itu nggak bisa ketemu sama orang-orang yang pernah kita sayang, kadang-kadang karena tingkat kesadaran kita tuh nggak sama. Itu yang sering terjadi, dan itu jarang dibahas sama oracle real lainnya karena ini sifatnya lebih ke spiritual ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Aku jadi ngomong cicilan tuh, bentar aku mau cek dulu. Sorry teman-teman, saya ngobrol bentar. Sorry. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjut lagi dari kata mana tadi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi dengan tarot. Aku ngerasain bahwa ini kebetulan di deck ada kata obstacle. Seven of Wands itu selalu merepresentasikan tentang bagaimana seseorang harus berjuang melawan ketidakberdayaan dalam dirinya. Tapi ini akan relevan dengan sesuatu yang disebut dengan orang yang harus melawan struggle dia dalam hidup dia. Aku nggak tahu kenapa ada muncul ini, tapi ini nggak saya masukin karena ini ada di bawah. Aku juga ngerasain itu mungkin adalah seseorang yang kamu kenal. Aku rasa ini tentang relevannya adalah orang ini adalah orang yang jatuh dalam pusaran karmic partner. Apakah ini dengan apakah ini adalah keluarganya atau pertemanannya gitu, atau mungkin ini sebenarnya cuma
bagaimana struggle-nya adalah struggle di mana lingkungan pertemanan dia itu menghalang-halangi dia untuk mendekatin kamu. Itu juga bisa relevan teman-teman. Bentar. Kayaknya lightning itu sebenarnya mempengaruhi wajah kita ternyata. Oke. Selesai. Tunggu bentar. Apa ini? Enak banget. Kayaknya udah selesai. Teman-teman, aku entah kenapa ini kartu yang agak kurang bagus ya teman-teman. Kayak ini bukan kamu deh. Ini ada three of cup reverse dan seven of sword, dimana ada semacam perselingkuhan, dan perselingkuhan ini akan relevan dengan orang ketiga. Tapi kurasa ini bukan kamu, tapi perselingkuhan ini ada dalam orang yang mungkin sudah berpisah jalan dengan kamu. Korelasinya adalah kadang-kadang percaya atau enggak, seseorang itu berubah, dia terpaksa berubah atau dipaksa berubah karena mengalami sendiri namanya perselingkuhan, atau diselingkuhin, atau diplot untuk dimusuhin oleh satu grup, mungkin jika iya demikian, entah itu di kerjaannya atau memang di itunya. Yang jelas ini membuat seseorang dalam baca ini mungkin sangat frustrasi. Kurasa ini bukan kamu, kurasa kamu berhubungan dengan orang ini. Dan ini membuat seseorang itu juga semacam phoenix yang bangkit dari keterpurukan ya. Sangat frustrasi, rasa orang yang mungkin menginginkan semacam ini tuh, kalau ini kan kelihatannya sih kayak orang yang memakai tongkat dan kayak pengemis gitu. Ini sebenarnya secara simbolis artinya penderitaan ya, tapi ini ada reverse, artinya yang aku rasain adalah seseorang kurasa membebaskan diri dari karmic partnernya karena dirinya itu merasa sudah nggak berdaya dengan hidup yang begitu ada dalam survival mode seperti yang dijelasin tadi, sehingga mungkin teman-teman juga nyadar bahwa kamu nggak mungkin bertahan pada sesuatu yang membuatmu akan selalu menderita dan dihianatin. Dan itu kurasa terjadi sama seorang yang kamu kenal. Kurasa itu makanya orang ini terpaksa jadi sosok yang lebih bagus lagi. I'm becoming better. Kenapa aku jadi excited sendiri? Mungkin ini karma ya teman-teman, karena udah nyakitin kamu, mungkin jika iya, tapi kamu nggak akan ngomongin hal kayak gitu kan, itu akan mengenyangkan egomu, tapi itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita butuh satu kartu lagi untuk konfirmasi terakhir. Ada api, ada zodiak api, ada api, ada api, udara dan tanah. Sesuatu yang berhubungan dengan Gemini, sesuatu yang berhubungan dengan Gemini, Virgo, Aries, Libra, itu juga relevan. Kameranya tadi aja adjustment, karena ini baru pertama kali pakai cara, jadi kameranya geges aja aneh. Oke. Aku ngerasain bahwa kenapa aku ngerasa bahwa kamu
Sebenarnya ini perasaan yang aneh ya. Aku ngerasa, apakah kamu pernah mendoakan supaya supaya orang ini akan diselingkuhi dan ngerasain apa yang kamu rasain? Dan itu benar karena ini ada semacam energinya, ada 3 orang ya teman-teman, energinya ada 3 orang, tapi ini bukan kamu pastinya. Karena kaku pegel banget. Tunggu bentar, tunggu bentar. Kaku pegel banget. Sebenarnya nggak apa ya aku ngomong kayak gitu. Yang jelas adalah, bentar, aku break dulu. Yang kita bicarakan adalah orang yang mungkin dia berkenalan dengan orang lain. Nggak, maksudnya pacar dia, sorry. Dan itu membuat dia tersakitin dan frustrasi. Itu yang muncul di kartu ini. Itu karma. Aku ngerasain itu karma, teman-teman. Tapi kerasa ini nggak selalu tentang, sorry, aku harus nyalain satunya, udah mau mati. Tunggu bentar. Oke. Jadi karma itu bekerja sebenarnya bukan ketika kamu, percaya atau enggak, ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri dan udah naik kelas, yang tadinya kamu itu ada di 3D ya. Di 3D itu survival mode, ketika kamu masih ngerasain jealous, pengen dia jatuh, pengen orang itu bertobat dan bla bla segala macam, kamu masih ada dalam 3D. Tapi kurasa you're becoming a better person juga. Kamu sudah jadi orang yang berdamai dengan diri sendiri, dan kamu udah nggak lagi kayak ngejar-ngejar orang, nggak lagi ngedate, nggak lagi punya pikiran kotor dan sebagainya gitu. Dan di saat yang kamu sudah naik ke atas, orang yang ada dalam 3D itu kebetulan dalam survival mode, kebetulan dia juga akhirnya mendapatkan karma. Tapi cara karma bekerja itu bukan karena kamu mengedoakan dia, tapi ini lebih bagaimana semesta itu menyimbangkan sesuatu yang buruk supaya itu nggak semakin buruk. Jadi ada semacam perpisahan yang harus terjadi di sini pada seseorang, karena ada perselingkuhan ini, ada perselingkuhan dan ada persengkongkolan, dan itu harus terjadi supaya seseorang itu benar-benar keluar dari zona itu, dan seseorang jadi sosok yang seperti Phoenix energi, dan juga ada Dragonfly energi capung, di mana itu membuat dia yang tadinya bertahan dalam situasi itu, dia sudah mulai bangkit, dan dia sudah mulai nggak akan lagi mengulangi hal seperti itu. Itu yang terjadi, dan kurasa ada kemungkinan besar karena kamu sudah ada dalam 4D dan orang itu 4D ya. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Sebenarnya ini mungkin nggak akan make sense buat teman-teman yang mungkin nggak jarang dengerin hal kayak gini ya, karena ini mungkin ranahnya udah ranah teman-teman kita yang sering ngobrolin tentang kesadaran dan sebagainya. Saya juga baru ini nggak terlalu itu ya, tapi saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana yang saya juga baru pahamin ya, masih belum matang banget, tapi moga-moga kita sama-sama belajar. Itu yang kita omongkan. Dan kurasa kadang-kadang teman-teman, kalau ada orang yang kamu mungkin pernah dengar istilah di mana kamu ngerasa bahwa ketika kamu suka sama orang atau cinta sama orang, kamu akan berusaha meraih orang itu atau meraih bagaimana supaya kamu setara. Misalnya kamu yang tadinya mungkin bertemu dengan orang yang jauh lebih kaya, tapi kamu mungkin karena masih berantakan dan sebagainya, kan nggak selevel, sampai suatu ketika tahun demi tahun berlalu, akhirnya kamu mungkin stabil, kamu akhirnya jadi lebih bagus lagi secara emosional, secara finansial, secara fisik juga iya, sehingga kamu semakin setara. Dan kesetaraan itu membuat orang itu akan mendekatin kamu secara energi, dan itulah yang terjadi. Kurasa bentar, itulah yang terjadi. Orang itu juga mungkin saat ini sudah ada dalam fase dimana entah dia sadar atau enggak, dia mungkin juga sudah setara sama kamu, karena ada kartu ini di awal, I'm becoming a better person ya teman-teman. Kurasa sebab dia dipaksa, bahasa kasarnya adalah semesta memaksa dia untuk berubah.
Karena memang gitu cara semesta berubah ya. Kadang-kadang seseorang itu dicoba dengan semacam penderitaan atau perpisahan dan sebagainya. Kadang-kadang bukan karena memang kamu mendapatkan yang buruk, tapi karena kamu harus naik level gitu, uh, tingkat kesadaran hidup kamu harus berubah. Kamu nggak mungkin ya, kalau intinya gini, kalau kamu jadi orang yang setia, kalau kamu setia sama seorang gitu kan, terus apa ya, nggak mungkin ya kamu akan berpasangan dengan orang yang masih nakal gitu, karena frekuensi kalian berbeda, nggak sefrekuensi kan, istilah gaulnya kan gitu. Sama juga nih kayak gitu. Jadi ketika kamu sudah nyaman sama diri sendiri, udah nggak lagi ada dalam player energi, ya kalau orang itu masih player, dia akan bisa dekat sama kamu gitu. Tapi kalau orang itu sudah berubah, bertransformasi, peluang dia akan kalian menemukan satu sama itu tinggi gitu. Tapi ingatlah bahwa fokus bacaan kita itu bukan bagaimana kamu bertemu dengan orang sebelumnya atau bagaimana seseorang mengejarmu lagi, tapi bagaimana proses kehidupan itu berjalan ya teman-teman. Bagaimana kamu benar-benar bisa jadi sosok yang lebih matang. Ini nggak ngomongin tentang move on atau melupakan seseorang teman-teman, tapi itu bagaimana karma bekerja, dan bagaimana seseorang itu akan satu sama lain jadi katalis tuh. Katalis yang membuat kita tuh jadi bertransformasi. Itu yang jarang diomongin banyak orang. Bahkan banyak orang mungkin akan lebih fokus pada bagaimana dia akan kembali kepadamu, dia menyesal itu bla bla segala macam. Sedangkan itu nggak akan membuat kamu nggak akan membuat kamu berkembang gitu. Itu yang sering terjadi. Kita lanjut lagi. Bentar. Ini ada kata cyclic. Kerasa memang peluang kalian untuk bertemu satu sama lain, ini nggak selalu tentang orang itu akan jalan sama kamu ya. Ini kadang-kadang cuman bagaimana suatu saat kalian akan bertemu, tapi mungkin entah cuma temenan aja atau saling bertegur sapa, sekalipun nggak harus jadi semacam couple atau pasangan ya teman-teman. Karena orang itu ninggalin kamu ditinggalkan, orang itu juga diselingkuhin, terus dia mungkin deketin kamu lagi, atau janji kamu di posisi ini lagi segala macam. Tapi intinya adalah bagaimana kita tuh berproses ya teman-teman, bukan bagaimana kembali ke sini, atau siapa yang kembali, atau siapa yang mendekat dan sebagainya. Itu bukan itu fokus kita. Ada yang jatuh nggak sih? Perasaanku aja. Apa ini? Hal yang jauh sering lebih tampak indah namun penumbra itu akan relevan dengan bagaimana seseorang itu menganggap rumput tetangga lebih hijau ya nggak sih, rumput tetangga lebih hijau, tapi setelah didatengin mungkin banyak ularnya gitu nggak sih. Terus ini bukan sesuatu yang bagus yang dijalani oleh seseorang, dan kurasa ini juga akan relevan dengan bagaimana mungkin dia diselingkuhin, mungkin dia berpasangan dengan orang, atau bahkan mungkin juga kamu mungkin sempat jalan hubungan dengan seorang yang mungkin akan lebih baik dari orang yang sebelumnya dan segala macam. Teman-teman, ketika seseorang berfokus untuk bagaimana saling membandingkan, misalnya aku bisa mendapatkan orang yang lebih bagus lagi dari mantanku atau orang yang sebelum itu, artinya orang kayak gini masih ada dalam 3D atau masih ada dalam kesadaran survival mode, membanding-bandingkan, merasa bisa mendapatkan yang lebih bagus dan sebagainya. Artinya belum naik level, masih gitu-gitu aja gitu, masih kayak sikut-sikutan, selingkuh, bla bla segala macam. Ketika seorang ada dalam kekhawatiran kayak gitu, itu nggak membuat hidup damai, dan biasanya justru itulah yang jadi pangkal kenapa dia akan ada dalam energi potensial untuk diselingkuhin dan sebagainya. Ini ya teman-teman sering terjadi. Gue rasa ini juga akan relevan dengan seorang yang merasa dirinya itu nggak berdaya. Kenapa demikian?
di sini ada kartu ini teman-teman. Ini kartu apa teman-teman? Ini adalah kartu matrix. Orang yang mungkin kelihatan mendongak ke atas dan begitu, artinya ini bisa dibilang kartu dimana seseorang mungkin memilih untuk apa ya, introspeksi diri, untuk gak nyalain orang lain, karena bagaimanapun juga ini adalah orang yang mungkin kesalahan itu ada dalam dirinya sendiri ya teman-teman. Ini oke. Jadi hanya bisa terjadi bla segala macam. Kadang-kadang ketika seorang itu sadar bahwa dirinya itu juga khilaf, dirinya juga nggak benar dan segala macam, pasti ini akan relevan dengan bagaimana teman-teman juga nyadarin bahwa kadang-kadang keberadaan seseorang itu membuatmu berubah, ya nggak sih? Sekalipun kamu ada di posisi rugi, tapi itu yang membuat kamu jadi berkembang. Sama juga ketika orang ini melakukan suatu kesalahan, semesta memaksa dia untuk jadi orang yang lebih cepat dewasa daripada dia menjalani love life yang cuman datar-datar aja. Itu yang dirasakan dalam kartu ini. Oke. Kenapa seolah-olah ini jadi bacaan yang panjang ya teman-teman? Ada sekali. Bentar, aku mau cek dulu, ada sesuatu yang something harus. Maaf ya teman-teman, saya break dulu bentar. Kayak rasanya itu nggak nyaman kalau si lampu tuh ngarah ke muka tuh nggak nyaman. Saya tuh lebih suka format kamera itu ngarah ke kartu aja tuh, kayak nggak nyaman banget, kayak silo banget. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Sorry. Aku ngerasa bahwa di bawah sebenarnya ada kartu apa tadi? Kartu main. Biasanya ini tentang orang yang mungkin sangat sangat kebingungan untuk arah ini, karena mungkin ini tentang orang yang mungkin kehilangan arah ya. Ini yang sering terjadi mungkin. Tapi nggak saya masukin dulu. Tapi kita akan ngomongin tentang bagaimana segala sesuatunya berkembang sampai sejauh ini ya teman-teman. Apa ini? Di sini aku menangkap energi gimana. Ini ada feminine energy reverse. Ini pada ini akan relevan dengan bagaimana kamu di masa lalu ngejar-ngejar orang ini, ya nggak sih? Tapi pada akhirnya ketika kamu sudah naik level, kamu sudah nggak mengejar orang ini lagi, aku rasa. Dan mungkin itulah yang membuat dia juga mungkin merasa dia harus berubah. Dia mungkin orang yang mungkin susah diajak komunikasi, jelas. Dan aku rasa ini juga akan relevan dengan dirinya yang mungkin punya simptom di mana mungkin dia sering sakit tenggorokan atau radang, atau bisa juga amandel atau GERD. Itu juga akan relevan dengan orang ini. Dan aku kayak ngerasa bahwa orang ini mungkin tipe orang yang kalau ditanya kenapa atau ngapain segala macam, atau kamu mau makan apa segala macam, jawabannya terserah, ya sih teman-teman. Entah kenapa aku ngerasa kayak gitu, aneh sekali perasaan kayak gitu. Oke. Sejauh mana dia pengen kembali kepadamu, tapi perasaan yang aneh sekali. Aku rasa ini aku taruh di sini deh. Ini nanti aku kasih tahu endingnya. Aku kasih tahu itunya biar teman-teman melihat itu ya. Dan aku ngambil tipe kartu ini lagi karena ini akan menentukan jalan cerita secara keseluruhan. Jadi gimana cerita keseluruhannya? Contoh kan, I want you, I need you. Kayak ini kayak heavy rotation nih sih. Heavy rotation. I want you, I need you, anata no na kamu kan. Kenapa kayak ngomong gitu? Serius. Aku ngerasa bahwa teman-teman tahu nggak, kadang-kadang seseorang itu selalu butuh yang namanya penyesalan. Supaya apa? Supaya dia tahu mana yang lebih bagus lagi, mana yang terbaik, siapa yang tulus dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin sih, kurasa. Jadi
kadang-kadang kamu juga pernah yang namanya semacam istilahnya apa ya, kayak gacha-gacha. Kalau dalam game tuh eh seseorang tuh sepertinya harus kayak butuh momen di mana dia tuh kayak gacha-gacha, kayak berpasangan sama ini sama itu dan sebagainya, sampai sampai seseorang itu jadi tahu oh itu mana yang terbaik, dan ketika kamu jadi korban, kamu nggak boleh marah karena orang ini juga orang yang mungkin bisa dibilang, mungkin orang itu jauh lebih muda dari kamu, mungkin orang ini memang goblok. Mungkin orang itu memang tolol sekali, kan enggak, kamu harus gitu kan sih. Tapi teman-teman, penyesalan itu selalu dibutuhkan oleh seseorang yang mungkin entah karena dia kurang berpengalaman dalam cinta kasih dan bla bla segala macam, atau dia sudah sudah biasa abai dalam menjalin hubungan sampai akhirnya dia sendiri memakan obatnya sendiri, dia ketemu sama orang yang lebih player lagi dan diselingkuhin dan segala macam. Itu yang membuat orang ini mulai menginginkan kembali. Toh ini akan relevan dengan it was my fault but I blame you. Artinya mungkin dulu kalian pernah bertengkar, terus dia malah nyalain kamu pas dia lebih milih orang lain, dia mungkin nyalain kamu dan sebagainya. Adegan ini mungkin akan relevan dengan bacaan ini ya teman-teman. Mungkin kamu pernah disalahkan atas bagaimana seseorang lebih memilih orang lain, tapi pada akhirnya endingnya ya kayak gitu kan, karena mungkin kalian udah beda level ya, beda level kesadaran. Ini bukan tentang bagaimana kamu jadi orang kaya terus dia masih miskin dan gak jelas, bukan gitu, tapi lebih ke bagaimana kamu menemukan dirimu sendiri, kamu damai dan gak ada lagi yang namanya kayak dendam bermusuhan. Jadi kalau teman-teman ngerasa dalam ngelihat bacaan ini kamu masih ngerasa kayak aku jijik banget ketemu sama orang yang dulu atau segala macam, bacaan ini bukan buat kamu ya, karena bacaan ini selalu ini akan relevan dengan bagaimana kamu sudah ada dalam 4D ya, 4D ketenangan batin. Tapi di saat yang bersamaan juga seseorang sepertinya berproses karena dia kayak semacam dipaksa mengalami beberapa momen buruk sampai dia juga dia juga menjadi orang yang berubah ya, karena dia tahu, dia menyadari itu. Orang ini kan ngelihat ke atas, orang yang kayak mikir keras gitu, kayak iklan Oskadon. kayak sakit kepala minum Oskadon. Jadi kalian tahu gak sih iklan itu? Kayaknya udah anak-anak muda nggak tahu iklan itu. Jadi seseorang sepertinya mengerti bahwa kesadaran kesalahan itu sempat ditimpakan kepadamu yang mungkin membuat dia lari kepada orang lain. Tapi ini udah cerita lama, aku rasa ini udah cerita lama, dan kurasa ini sebenarnya nggak terlalu penting lagi. Bahkan buat kamu yang menonton ini, mungkin kamu yang ada dalam 4D itu nggak penting ketika seorang sudah menyesali itu dan segala macam. Artinya cerita ini akan relevan dengan kalian yang sudah nggak lagi menuntut bagaimana seseorang akan berubah atau kembali, dan kamu yang nggak menyalahkan apa yang sudah terjadi di belakang. Yang jadi buat teman-teman, saya selalu ngasih garis batas bahwa kalau diantara kalian masih menganggap bahwa kamu masih menyalahkan orang yang lalu, orang yang mantanmu atau siapapun yang sudah akhirnya berpisah dan berjalan sama orang lain, baca ini bukan buat kamu. Cuma itu intinya. Itu aku memperingatkanmu. Oke. Ternyata masih satu lagi yang mana kartu itu? Di bawah ada kata I wish things could be different. Seseorang sepertinya menyesal seandainya semua itu nggak seperti itu ya. Dia berharap hal itu nggak seperti yang udah terjadi, menjadi sesuatu. Ini salah satu bacaan lagi. I bury myself in work to forget you. Ini pasti orang yang saat ini memang benar-benar kayak sibuk, tapi sibuknya sebenarnya nggak benar-benar sibuk karena tugas segala macam, tapi ini tentang seorang yang mungkin ada dalam kepedihan. Kepedihannya ada dua macam ya teman-teman. Kepedihannya adalah, pertama adalah macamnya adalah satu,
satu, dia merasa kayak terbebanin karena sudah mengecewakanmu, karena dia lebih lari ke orang lain, tapi akhirnya dia malah itu sama orang ditusuk dari belakang ya, dengan artinya sebenarnya diselingkuhi dan sebagainya. Jadi dia sakit hati karena sudah nyakitin kamu. Yang kedua adalah dia disakitin oleh orang lain, sehingga mungkin orang ini saat ini ada di fase dimana dia mungkin sibuk kerja banget. Dia sibuk banget, tapi di saat yang bersalah dia masih menginginkan kamu ya teman-teman. Itu oke. Sekarang kita sudah memasuki fase terakhir ya teman-teman, fase dimana kamu harus mengerti bagaimana oracle itu bekerja itu seperti ini ya. Kita berfokus untuk self growth ya, bukan berfokus untuk mengingat kembali hal yang sudah lama yang kita tuh nggak akan bisa ubah, tapi bagaimana kamu mengikhlaskan itu. Karena kalau kamu masih berkonflik dengan cerita-cerita lama, itu nggak akan membuatmu hidup bahagia. Kamu akan terus-menerus mengulang hal-hal yang dulu yang terjadi, dan itu nggak akan membuat kamu kayak, semakin kamu ingat semakin frustrasi, kamu semakin kamu down, dan semakin kamu down biasanya kamu kerjaanmu nggak jelas, kayak berantakan, kurang fokusnya jadi hilang, terus mungkin kamu juga kesehatanmu jadi terganggu nggak sih teman-teman. Mungkin akhirnya apa, akhirnya kamu boros uangnya buat kamu istirahat, staycation, healing kemana, atau mungkin makan banyak supaya kamu sembuh dari situ. Makanya kamu nggak boleh ingat ini harus sudah terjadi. Dan kita sudah masuk ternyata masih ada dua kartu dari ini yang belum aku shuffle teman-teman. Island Timbrels. Apa yang bisa kita dapatkan dalam mas ini teman-teman? This option. Case in a ring, many option on string along one stage. Kelihatan nggak? Teman-teman, kamu masih bisa bahagia tanpa orang ini, tapi kamu juga memilih untuk menerima orang ini. Orang ini bisa ninggalin kamu, orang ini juga bisa kembali ke kamu. Tiap orang punya sesuatu yang, timeline tiap orang tuh beda ya teman-teman. Sekalipun kalian mungkin beresonansi dengan cerita-cerita ini, tapi hasil akhirnya kan ini dituntut sama dua orang nih, bukan cuma satu orang doang. Jadi kamu harus pahamin kenapa gak semua bacaan, bahkan ketika kamu beresonansi dengan ini, hasil akhirnya tuh beda. Ada yang balikan, ada yang enggak, ada yang punya itu baru. Kebetulan yang aneh adalah ini ada kartu Phoenix, ini ada kartu Dragonfly, sorry. Ini ada kartu Case on Ring, dan ini ada kartu The Butterfly. Tiga-tiganya punya makna transformasi hubungan, relationship evolve into the next level, healing the inner child, dan growth, pertumbuhan. Artinya kartu ini punya makna yang positif, di mana ketika kamu sudah jadi orang yang berbeda. Dan ada kartu ini, I'm becoming a better person. Itu juga relevan dengan seseorang juga mulai berubah karena dia juga mengalami hal yang buruk yang membuat dia juga berubah. Jadi dia juga punya pilihan bagaimana dia akan kembali kepadamu, atau dia akan stop stay dan bertahan dalam hubungannya dengan yang lain. Tapi aku ngerasain ini akan kurasa ini akan cenderung kepada sesuatu di mana hubungan yang dulu pernah putus atau pudar ini akan menjadi sesuatu yang kembali karena waktunya memang kembali. Aku nggak nyangka cerita ini, bener ya, kalau dipikir-pikir bener, karena di sini ada kartu yang merepresentasikan kalau ini adalah twin flame energy ya. Twin flame energy itu memang sesuatu yang istilahnya sesuatu yang mereka berpisah untuk bertemu kembali. Dan kebetulan di sini ada kartu cyclic.
aku ngerasain itu. Jadi ini kayaknya akan langka ya teman, ini akan jadi sesuatu yang langka karena aku ngerasa nggak semua orang akan ada di fase ini, fase dimana seseorang mungkin akan bertumbuh bersama dalam dua aspek dirinya. Satunya terpisah karena ditinggalkan, terus dia akan jadi orang yang jauh lebih matang dan memilih kedamaian. Yang satunya dia harus jalan chaos dulu, terus dia bertemu dengan orang ini, terus dia diselingkuhin bla bla segala macam. Dia benar-benar berkembang ya, jadi dragonfly, orang yang mensterilkan diri sendiri. Orang ini juga mungkin akan memisahkan diri dari circle pertemanan dia, karena dia tahu dia nggak akan bisa berkembang kalau dia bersama orang yang salah, teman-teman. Itu yang terjadi. Aku rasa ini akan jadi sesuatu yang happy ending, sekalipun mungkin teman-teman yang sebagian resonate nggak akan ngomong bahwa itu nggak mungkin gitu. Tapi ini sesuatu yang berbeda. Oke. Aku akan memakai ini yang terakhir, kita akan memakai Soul Journey Oracle. Kita merasa udah nyampe mana ini, kayaknya udah lama banget. Aku kayak ngerasa entah kenapa bacanya jadi lama, tadi aku potong-potong, jangan-jangan ini udah hampir sejam lebih bacanya. Friendship, persahabatan. Oh iya, aku tadi teman-teman, kenapa aku jadi ingat, aku tiba-tiba ingat, maukah kamu jadi sahabat. Ini film lama ya, mungkin orang-orang zaman sekarang mungkin nggak terlalu tahu, tapi ini mengingatkanku sama film Kuch Kuch Hota Hai. Ini film Bollywood di mana dua orang itu awalnya itu bersahabat, atau mungkin dia kenal dekat, cuman waktu itu yang satu tuh pengen jalin suatu hubungan, satu cuma nganggap teman biasa atau cuma deket aja atau FWB dan bla bla segala macem. Sama suatu ketika orang yang si yang namanya Shahrukh Khan, siapa yang namanya, kalau di itu siapa sih namanya, tokoh utama siapa ya, Shahrukh Khan juga sih, nggak tahu, aku lupa detailnya, tapi yang si Anjali whatever lah, tau kan, pokoknya gue jadi melewatan. Guys, serius. Jadi dalam Kuch Kuch Hota Hai itu mereka tuh dipisahkan karena dia kecewa, ternyata dia malah suka sama orang lain gitu, padahal mereka sudah dekat lah, sudah lumayan dekat, tapi cuma dianggap teman doang, dan dia malah milih orang lain, sampai akhirnya mereka berpisah. Terus ketika orang itu menikah sama seseorang atau berpasangan, tapi akhirnya itu meninggal. Tapi kalau di sini kan perselingkuhan ya teman-teman, kayak ini seperti itu. Jadi akhirnya mereka kembali bersama. Intinya kayak gitu. Jadi aku rasa bacaan kali ini akan relevan dengan seseorang yang ini sebenarnya kiasannya. Kalau kamu menginginkan suatu hubungan dengan seseorang, kamu harus bisa bersahabat dengan orang itu. Kamu harus bisa bersahabat dengan masa lalunya, penderitaannya, keburukannya, kekurangan dia, atau mungkin sisi buruk dia kayak gimana. Dan mungkin kamu harus saling berbagi kisah, terus mungkin bagaimana kamu bertahan dalam jatuh bangun. Tapi kalau kamu nggak bisa menjalani itu, kamu nggak akan bisa sepenuhnya menjalin hubungan. Ini yang dipesankan dalam kata friendship. Ini satu. Oke. Satu lagi. Mana tadi kata? Aku taruh situ. Udah jauh. Di bawah ada kata courage atau teka. Bentar, teman-teman. Tunggu bentar. Catat di mana sih? Jauh banget catatnya. Oh ini. Lebih bawah. Sorry kan University. Astagfirullah. Ini butuh kegigihan ya. Kegigihan dalam menjalin itu, dan kerasa orang itu juga butuh kegigihan, bereffort banget kalau dia tuh pengen deketin kamu lagi dan sebagainya, atau kalian ingin menjalin hubungan itu nanti suatu saat akan dimulai dengan bersahabat dulu, berteman, mungkin kalian satu sama lain curhat tentang mantan dia atau segala macam, barulah kalian bisa menjalani hubungan dengan perlahan ya, karena mungkin
kemungkinan besar ini sesuatu yang sulit karena tahu sendiri kan satu sama lain saling saling melukain ya itu. Dan kebetulan juga ada kata forgiveness, maaf akan selalu diperlukan supaya kalian bisa bersama. Nggak boleh ada gengsi, nggak boleh merasa benar sendiri, dan nggak boleh merasa bahwa kamu nggak butuh hubungan itu gitu ya. Kalau nggak bisa jadi pasangan, jadi temen aja deh misalnya gitu. Kita awalin dulu dengan itu yang terjadi kurasa di sini. Jadi kalau buat teman-teman kalian, kalau nggak bisa memaafkan orang yang akan mendatangin kamu, bacaan ini nggak akan jadi bacaan kamu teman-teman. Forgive. Loneliness. Ini emang sesuatu, ini ada purpose, artinya cerita ini terjadi itu memang ditakdirkan. Apalagi kata ada yin yang energi atau twin flame energi, itu dipol yang merepresentasikan bahwa seseorang berpisah satu sama lainnya, satu menyendiri, yang satu berpasangan dengan orang lain, akhirnya mungkin diselingkuhin dan sebagainya. Ini sesuatu yang digariskan untuk terjadi ya teman-teman. Jadi ya nasib kamu. Mampus. Kenapa gue ngomongnya gitu. Suatu saat cerita ini akan menjadi kisah yang mungkin jadikan bahan lelucon di masa depan, dimana mungkin karena kebodohan, mungkin sebagai sesuatu yang mungkin itu juga jadi sesuatu yang mungkin pas kamu dulu waktu ngalamin itu, mungkin kamu berpikir nangis jatuh bangun, tapi sekarang mungkin kamu akan mengatakan kenapa aku dulu sampai segitu banget kayak jatuh bangun segala macam. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang akan kamu tertawakan betapa kamu bodoh karena kamu masih berhati lemah itu. Yang kedua adalah ini mungkin akan berhubungan dengan bagaimana kamu menghadapi rasa kesepian, dan aku juga ngerasa orang itu juga mungkin kesepian di masa sekarang karena mungkin mengalami double impact ya. Yang pertama mungkin kalian bertengkar, terus orang itu lebih milih orang lain, tapi orang itu akhirnya juga diselingkuhin dan sebagainya, dan sehingga dia akhirnya merasa kesepian. Dia mungkin juga merasa malu bagaimana dia akan menghadapi kamu, atau ini juga terjadi sama kamu ya teman-teman. Dan tapi aku rasa karena ada kartu cyclic dan ada kartu dipol, aku rasa ini akan jadi sesuatu yang cerita yang sangat panjang, yang endingnya mungkin bagus. Sekalipun mungkin nggak semua orang akan jadi pasangan, tapi mungkin sebagian dari kalian akan mulai berteman, berdamai dengan masa lalu kalian. Mungkin pada akhirnya kalian cuman jadi teman aja, atau cuman sekedar kenal, ngobrol biasa segala macam tanpa ada lagi perasaan teman-teman. Tapi at least seenggaknya kamu sudah nggak lagi nggak lagi bermusuhan dengan orang ini, dan orang ini juga udah nggak lagi menyimpan rasa frustrasi karena kalian sudah berdamai. Semoga bacaan ini bermanfaat buat kalian semua. Selamat beraktivitas.